Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan online ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Mu'alim Doni Ahmad Ramadhani MPDI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan makalah tentang bentuk-bentuk evaluasi pengajaran, yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Pertama, Maimunah A, kedua, Nur Hidayah, ketiga, Nur Hayati B, keempat, Rafikah, kelima, Siti Khadijah, dan terakhir, Siti Suaida. Baiklah, susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya: pertama, pembukaan, kedua, penyajian materi, ketiga, sesi tanya jawab, keempat, penutup. Kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi kita dengan membaca basmalah. Kedua, penyajian materi. Kepada pemateri pertama, kami persilahkan. Pengertian evaluasi. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Adapun Arikonto mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Taib Nafis mengungkapkan dalam hal ini lebih meninjau pengertian evaluasi program dalam konteks tujuan, yaitu sebagai proses menilai sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Karena di atas telah disinggung bahwa evaluasi yang menjadi tanggung jawab guru bidang studi adalah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Lanjutkan penjelasan dari Siti Suaida tentang bentuk-bentuk evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Apa sih evaluasi formatif itu? Yaitu evaluasi yang ditunjukkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Jenis evaluasi wajib dilaksanakan oleh guru bidang studi setelah selesai mengajarkan satu unit pelajaran tertentu. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru selama dalam pengembangan atau dalam kurun waktu proses pelaksanaan suatu program pengajaran semester, dengan maksud agar segera dapat mengetahui kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan, ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Karena dilaksanakan setelah selesai mengajarkan satu unit pengajaran atau mungkin suatu topik atau pokok bahasa, maka ternyata apabila ada ketidaksesuaian dengan tujuan segera dapat dibetulkan. Sesuai dengan fungsi dan tujuan evaluasi formatif, maka evaluasi ini dilakukan untuk menilai hasil belajar jangka pendek dari suatu proses belajar mengajar atau pada akhir unit pelajaran yang singkat, yaitu satuan pelajaran. Sebab perbaikan belajar mengajar itu hanya mungkin jika dilakukan secara sistematis dan bertahap.
Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk keperluan penentuan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Jenis evaluasi ini dilaksanakan setelah guru menyelesaikan pengajaran yang diprogramkan untuk 1 semester. Dan kawasan bahasanya sama dengan kawasan bahan yang terkandung di dalam satuan program semester. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh guru pada akhir semester. Jadi, guru baru dapat melaksanakan evaluasi sumatif apabila guru yang bersangkutan selesai mengajarkan seluruh pokok bahasan atau unit pengajaran yang merupakan porsi dari semester yang bersangkutan. Oleh karena itu, evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai siswa selama 1 semester. Jadi, fungsinya untuk mengetahui kemajuan anak didik. Sesuai dengan fungsi evaluasi, maka evaluasi sumatif ini dilakukan untuk menilai hasil belajar jangka panjang dari suatu proses belajar mengajar seperti pada akhir program pengajaran. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan fungsi evaluasi formatif. Fungsi dari evaluasi formatif adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar. B. Manfaat evaluasi formatif. Dalam evaluasi formatif ini, ada beberapa manfaat yang diungkapkan oleh Sarsin Arikonto, yaitu manfaat bagi siswa, guru, dan program sekolah yang penjabarannya sebagai berikut. 1. Manfaat bagi siswa. A. Digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program secara menyeluruh atau belum. B. Merupakan penguatan bagi siswa dan memperbesar motivasi siswa untuk belajar giat. C. Untuk perbaikan belajar siswa. D. Sebagai diagnosa kekurangan dan kelebihan siswa. Manfaat bagi guru. A. Mengetahui sampai sejauh mana bahan yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa. B. Mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pelajaran yang belum dikuasai siswa. 3. Manfaat bagi program sekolah. A. Apakah program yang telah diberikan merupakan program yang tepat atau tidak? B. Apakah program tersebut membutuhkan pengetahuan-pengetahuan prasyarat yang belum diperhitungkan? C. Apakah diperlukan alat, sarana, dan prasarana untuk mempertinggi hasil yang akan dicapai atau tidak? D. Apakah metode, pendekatan, dan alat evaluasi yang digunakan sudah tepat atau tidak? Fungsi dan manfaat evaluasi sumatif. A. Fungsi evaluasi sumatif. Fungsi evaluasi sumatif ini adalah untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik. B. Manfaat evaluasi sumatif. Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang didapat dari evaluasi sumatif. 1. Untuk menentukan nilai. 2. Untuk menentukan seseorang anak dapat atau tidak mengikuti kelompok dalam menerima program berikutnya. 3. Untuk mengisi catatan kemampuan siswa. Baiklah, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Perbedaan evaluasi sumatif dan formatif. Evaluasi formatif itu bertujuan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Evaluasi formatif dilaksanakan setelah selesai mengerjakan suatu unit pembelajaran tertentu. Frekuensinya 2-4 kali dalam 1 semester. Lingkup atau skup bahannya itu sempit. Objeknya hanya terdapat suatu aspek perilaku. Bobot atau kadar nilainya rendah. Sedangkan evaluasi sumatif tujuannya untuk mengetahui hasil atau tingkat kemajuan belajar siswa. Dilaksanakan setelah mengerjakan seluruh unit pengajaran yang menjadi porsi sesuatu semester. Frekuensinya 1 kali dalam 1 semester. Lingkup atau skup bahannya luas. Objeknya meliputi berbagai aspek perilaku. Bobot atau kadar nilainya tinggi.
Kemudian, perbedaan dari segi fungsinya. Tes formatif digunakan sebagai umpan balik bagi siswa, guru maupun program-program untuk menilai pelaksanaan satu unit program. Sedangkan tes sumatif digunakan untuk memberikan tanda kepada siswa bahwa telah mengikuti suatu program pengajaran dalam kurun waktu tertentu dan menentukan posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan kawannya dalam satu kelompok. Kemudian ditinjau dari waktu. Tes formatif dilakukan selama pelajaran berlangsung untuk mengetahui kekurangan agar pelajaran dapat berlangsung seefektif dan seefisien mungkin. Sedangkan tes sumatif dilakukan pada akhir unit caturwulan, semester, akhir tahun atau akhir tahun pendidikan. Kemudian ditinjau dari titik berat penilaian. Tes formatif menekankan pada tingkah laku kognitif, sedangkan tes sumatif umumnya menekankan tingkah laku kognitif dengan ukuran yang lebih tinggi. Artinya bukan sekedar hafalan atau ingatan saja, tetapi kadang pada tingkah laku psikomotorik dan kadang pada tingkah laku afektif. Selanjutnya ditinjau dari segi alat evaluasi. Tes formatif merupakan tes prestasi yang telah disusun secara baik, sedangkan tes sumatif merupakan tes ujian akhir. Kemudian ditinjau dari cara memilih tujuan yang dievaluasi. Kalau tes formatif mengukur semua tujuan instruksional khusus, sedangkan tes sumatif mengukur semua tujuan instruksional umum. Ditinjau dari tingkat kesulitan tes. Tes formatif belum dapat ditentukan, sedangkan tes sumatif rata-rata mempunyai tingkat kesulitan antara 0,35 sampai 0,70, ditambah beberapa soal yang sangat mudah dan beberapa soal yang sangat sukar. Ditinjau dari men-skor atau scoring atau penilaian, tes formatif menggunakan standar mutlak, sedangkan sumatif kebanyakan menggunakan standar relatif. Kemudian ditinjau dari tingkat pencapaian. Tes formatif tingkat penguasaan yang dituntut dalam tes ini adalah 75% dari TIK atau TKP. Sedangkan tes sumatif secara terpisah tidak ditentukan tingkat pencapaiannya. Namun, secara keseluruhan akan dikenakan suatu norma tertentu, yaitu norma kenaikan kelas atau norma kelulusan. Yang terakhir ditinjau dari cara pencatatan hasil. Tes formatif, prestasi belajar siswa dilaporkan dalam bentuk catatan berhasil atau gagal menguasai sesuatu tugas, sedangkan tes sumatif keseluruhan skor atau sebagian skor dari tujuan-tujuan yang dicapai. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silahkan sebut nama, dari kelompok berapa, dan pertanyaannya.